di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Lawu, bernama Desa Giriloyo, tinggal seorang lelaki tua bernama Mbah Ranu. Ia dikenal sebagai tabib sekaligus dukun tua yang dihormati sekaligus ditakuti oleh warga. Rumahnya berada di ujung desa, dikelilingi pohon bambu dan semak-semak liar, seakan sengaja dijauhkan dari pemukiman. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa Mbah Ranu pernah menghilang selama lebih dari 15 tahun. Ia merantau jauh hingga ke luar negeri, bahkan sampai ke Mesir. Saat ia kembali, ia tidak banyak bicara tentang apa yang dilakukannya di negeri orang. Tapi satu hal yang menjadi rahasia, ia membawa pulang sebuah peti kayu tua, berwarna hitam keabu-abuan, penuh dengan ukiran asing yang tidak dikenali oleh siapapun di desa. Peti itu disimpan di ruang bawah tanah rumahnya. Tidak ada satupun orang yang tahu persis apa isinya. Tapi sejak kepulangan Mbah Ranu, hal-hal aneh mulai terjadi di Giriloyo. Anak-anak sering ketindihan, hewan ternak tiba-tiba mati tanpa sebab, dan beberapa warga mengaku melihat sosok tinggi besar berjubah hitam berdiri di bawah pohon beringin tua saat malam Jumat Kliwon. Suatu hari, seorang pemuda bernama Darto, yang terkenal berani dan penasaran, datang ke rumah Mbah Ranu. Ia membawa ibunya yang sedang sakit keras, berharap Mbah Ranu bisa menyembuhkannya. Mbah Ranu menyambut mereka dengan wajah tenang, namun tatapan matanya kosong seperti tidak memandang apapun. Setelah memeriksa sang ibu, Mbah Ranu berkata bahwa penyakit itu bukan penyakit biasa, melainkan akibat kiriman gaib dari seseorang yang sangat membenci mereka. Ia menawarkan pengobatan, tetapi dengan syarat, Darto harus membantunya melakukan satu ritual. Darto yang putus asa menyanggupi tanpa pikir panjang. Malam itu, Darto disuruh datang kembali sendirian. Mbah Ranu membawanya ke ruang bawah tanah. Di sana, untuk pertama kalinya, Darto melihat peti hitam itu. Aura mencekam terasa begitu kuat. Udara dingin meskipun api obor menyala terang. Di depan peti, terdapat simbol lingkaran dengan tulisan aneh di sekelilingnya. Mbah Ranu mulai merapal mantra dalam bahasa asing. Suaranya bergetar, kadang bergema seperti tidak berasal dari mulut manusia. Tiba-tiba, peti itu mengeluarkan suara gemeretak. Perlahan-lahan, tutupnya terbuka. Darto mencoba melihat ke dalam, tapi Mbah Ranu langsung menahan kepalanya. "Jangan lihat isinya," kata Mbah Ranu. "Yang tinggal di dalam peti ini adalah roh kuno dari tanah Mesir. Ia akan membantuku dan menyembuhkan ibumu, tapi bayarnya tidak murah." Darto menelan ludah, tapi ia tetap mengangguk. Malam itu ritual berlangsung hingga fajar. Ketika Darto pulang, ia mendapati ibunya sudah bisa duduk dan berbicara. Sakitnya hilang seolah tak pernah ada. Kabar ini menyebar cepat ke seluruh desa. Banyak warga mulai berdatangan ke rumah Mbah Ranu. Mereka datang membawa sakit, membawa masalah, dan Mbah Ranu selalu punya solusi. Namun setiap solusi datang dengan syarat. Ada yang disuruh menyembelih ayam hitam di tengah hutan. Ada yang disuruh menanam kendi berisi rambut di kuburan tua. Bahkan ada yang disuruh bermimpi bertemu sosok bermata ular dan tidak boleh bangun sampai terbangun sendiri. Dari luar, semua tampak berhasil. Masalah selesai. Penyakit sembuh. Namun setelah itu, satu persatu keanehan mulai muncul. Seorang warga bernama Pak Warno ditemukan meninggal dengan tubuh mengering seperti mumi. Bibirnya hitam, matanya kosong, dan lidahnya terpotong. Ia adalah orang yang paling pertama menerima bantuan dari Mbah Ranu. Lalu, anak gadis Pak Lurah tiba-tiba berbicara dalam bahasa asing yang tidak dikenal. Setiap malam Jumat, suaranya berubah menjadi berat dan kadang berbisik sendiri sambil menulis simbol-simbol aneh di dinding kamar.
Darto mulai merasa bersalah. Ia yakin bahwa semuanya dimulai sejak malam ritual bersama Mbah Ranu. Ia mencoba bertanya langsung, tapi Mbah Ranu justru memarahinya. "Kau sudah membuat perjanjian, Darto. Kau tidak bisa mundur." Sejak malam itu, Darto sering bermimpi melihat gurun pasir yang luas, dengan patung kepala manusia bertubuh singa menjulang tinggi di kejauhan. Suara tawa menggema, dan ia selalu terbangun dengan darah menetes dari hidungnya. Ia tahu, ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam tanah Jawa, dan sesuatu itu tidak akan pergi begitu saja. Darto mulai menyelidiki isi peti itu, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menjelaskan simbol-simbol aneh yang dilihatnya. Ia pun memutuskan untuk mencari bantuan dari luar desa. Seorang ustaz muda bernama Ustaz Rizki yang dikenal dengan kemampuan ruqyah dan pemahamannya tentang sihir kuno. Namun Darto tidak tahu bahwa membuka kembali pintu yang telah dibuka oleh Mbah Ranu hanya akan mengundang kehancuran yang lebih besar. Setelah pertemuannya dengan Mbah Ranu yang penuh amarah, Darto merasa semakin terdesak. Ia tahu apa yang dilakukannya malam itu bukan sekadar ritual penyembuhan. Ada kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih jahat yang dibangkitkan. Ia tidak bisa tinggal diam. Dengan membawa secari kertas berisi salinan simbol dari peti hitam, Darto pergi meninggalkan desa menuju kota terdekat untuk menemui seseorang yang disebut-sebut ahli dalam ilmu metafisika Islam dan sejarah sihir kuno, Ustaz Rizki. Ustaz Rizki masih muda, tetapi sudah dikenal karena keberaniannya dalam menghadapi gangguan jin dan sihir. Ia mendengarkan cerita Darto dengan seksama, lalu menatap simbol-simbol itu dengan wajah serius. "Ini bukan sekadar sihir biasa," kata Ustaz Rizki. "Ini bagian dari sihir Fir'aun, disebut sihir Al-Fir'aun. Dulu digunakan untuk memanggil makhluk yang mengaku sebagai roh para raja, tapi sebenarnya bukan arwah manusia, melainkan jin kafir kuno yang menyamar." Darto merinding mendengarnya. Kalau Mbah Ranu benar-benar melakukan ritual ini, maka dia telah membuat perjanjian. Dan jika kau ikut dalam ritual itu, maka kau juga telah menjadi bagian dari perjanjiannya. Darto menunduk, wajahnya pucat. "Bagaimana caranya menghentikan ini, Ustaz?" tanyanya. Ustaz Rizki tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Aku harus melihat sendiri tempat itu. Aku harus melihat peti itu." 3 hari kemudian, keduanya kembali ke desa Giriloyo diam-diam. Tapi suasana desa terasa berbeda. Tidak seperti biasanya. Banyak rumah tertutup rapat. Warga yang mereka temui hanya menjawab singkat, seolah takut untuk berbicara. Saat malam tiba, Darto dan Ustaz Rizki menyelinap ke rumah Mbah Ranu. Tapi rumah itu kosong. Pintu depan terkunci, namun pintu belakang terbuka sedikit. Mereka masuk dengan hati-hati. Di dalam rumah, aroma dupa sangat menyengat. Banyak lukisan aneh tergantung di dinding. Beberapa menampilkan sosok manusia berkepala burung, lainnya menunjukkan mata besar mengambang di langit gelap. Mereka menuju ruang bawah tanah. Tangga kayu menurun ke lorong lembab. Di ujung lorong itulah peti hitam itu berada, masih berdiri kokoh di tengah ruangan, dikelilingi simbol-simbol aneh yang kini terlihat memudar. Ustaz Rizki mulai membaca ayat-ayat ruqyah sambil menaburkan garam dan air doa di sekeliling peti. Tapi tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari langit-langit. Cahaya lampu minyak redup dan mati. Ruangan menjadi gelap gulita. Suara langkah kaki berat terdengar dari sudut ruang. Sosok tinggi berjubah muncul. Wajahnya tertutup kain hitam, namun dari celahnya terlihat mata bersinar merah menyala. Udara menjadi dingin seperti es. Darto gemetar. Ustaz Rizki terus membaca doa dengan lantang,
tetapi sosok itu bergerak cepat. Ia menerjang ke arah mereka. Tiba-tiba, dari dalam peti, muncullah cahaya hijau berputar seperti pusaran. Dari dalamnya keluar kabut tebal dan suara-suara aneh dalam bahasa asing. Seakan makhluk-makhluk tak kasat mata sedang memanggil sesuatu dari kedalaman waktu. Ustaz Rizky berteriak, "Darto, peti ini harus dikunci kembali dengan mantra aslinya. Di mana kuncinya?" Darto tergagap. "Aku tak tahu, hanya Mbah Ranu yang tahu." Tapi tiba-tiba, suara Mbah Ranu terdengar dari balik tangga. Ia muncul dengan tongkat di tangan dan mata merah menyala. Wajahnya tampak bukan lagi seperti manusia biasa. Suaranya berat, seperti berbicara dengan dua suara sekaligus. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Roh Agung Mesir telah bangkit. Tanah Jawa akan menjadi tempat kekuasaannya yang baru. Ustaz Rizky mendekat, membacakan ayat kursi dengan penuh tenaga, dan sosok Mbah Ranu langsung berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar keras dan perlahan berubah menjadi debu hitam yang beterbangan. Peti itu mulai tertutup sendiri perlahan. Tapi sebelum sepenuhnya tertutup, sebuah tangan keriput keluar dari dalam dan mencengkeram lantai, seolah ada makhluk yang mencoba keluar. Ustaz Rizky segera melemparkan segel berbentuk bintang 5 yang ditulis dengan ayat suci. Cahaya putih menyambar tangan itu hingga terbakar dan terlepas. Peti tertutup rapat. Segalanya kembali sunyi. Mereka berdua terdiam lama. Namun saat akan keluar dari ruang bawah tanah, Darto melihat satu hal yang membuatnya kaku. Di dinding, simbol-simbol yang sebelumnya memudar kini menyala kembali, tapi bukan dengan cahaya biasa. Simbol itu tampak hidup, seperti bernafas. Ustaz Rizky menatap Darto dengan pandangan cemas. "Ini belum selesai. Kita hanya menunda. Selama peti itu masih ada, kutukan Mesir kuno belum benar-benar lenyap dari tanah ini." Dan malam itu, mereka menyadari bahwa kekuatan gelap telah meninggalkan jejak yang dalam di tanah Jawa. Sebuah sihir yang bukan berasal dari Nusantara, tapi dari tanah pasir ribuan kilometer jauhnya. Setelah malam penuh teror di ruang bawah tanah rumah Mbah Ranu, Darto dan Ustaz Rizky menyegel pintu menuju peti terkutuk itu. Tapi dalam hati, mereka tahu segel itu hanya bersifat sementara. Ada sesuatu dalam peti yang jauh lebih kuat dari sekadar mantra penjaga. Pagi harinya, mereka berencana membakar rumah Mbah Ranu beserta ruang bawah tanahnya. Tapi saat mereka kembali ke lokasi, rumah itu telah lenyap. Hanya menyisakan puing-puing hangus dan tanah gosong seperti habis disambar petir. Tidak ada bekas api, tidak ada bau asap, seolah rumah itu menghilang, bukan terbakar. Warga desa pun mulai berubah. Mereka jadi lebih pendiam, lebih waspada. Beberapa dari mereka bermimpi buruk setiap malam tentang padang pasir luas, piramida raksasa, dan mata besar yang mengawasi dari langit. Ada pula yang mendadak bisa membaca tulisan aneh yang sebelumnya tidak dikenali. Tulisan dari peti hitam itu. Darto mencatat satu hal aneh. Warga yang pernah menerima bantuan dari Mbah Ranu, satu persatu mengalami kejadian tak masuk akal. Ada yang hilang di ladang. Ada yang ditemukan berteriak-teriak menyebut nama dewa-dewa Mesir kuno seperti Osiris dan Anubis. Bahkan ada seorang bocah yang tiba-tiba bisa melukis simbol hieroglif di tanah tanpa pernah diajarkan. Ustaz Rizky menyimpulkan satu hal. Kekuatan sihir itu sedang menyebar, menyatu dengan tanah dan menumbuhkan pengaruhnya secara perlahan. Peti itu mungkin masih tersembunyi, tapi energi gelapnya telah menetes ke jiwa-jiwa yang lemah. Darto dan Ustaz Rizky pun memutuskan untuk mencari lokasi penguburan peti itu. Mereka menelusuri jejak ilmu-ilmu kuno Jawa,
mencari titik-titik tanah keramat yang bisa menolak kekuatan asing. Sampai akhirnya, mereka menemukan satu tempat, Gunung Kendali Sodo, dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat bertemunya 7 sungai gaib dan dianggap sakral oleh para leluhur. Mereka mendaki gunung itu, membawa peralatan ritual, kitab suci, dan garam 7 penjuru. Tapi belum sampai ke puncak, mereka sudah dihadang oleh gangguan gaib. Awan tiba-tiba gelap, hujan turun deras, lalu berhenti seketika. Petir menyambar tanpa suara. Ular besar menyeberangi jalan setapak mereka tanpa jejak. Di malam terakhir pendakian, Darto bermimpi dirinya berada di dalam sebuah piramida. Di sana, ia melihat Mbah Ranu duduk di singgasana emas. Diapit 2 sosok bertubuh manusia berkepala burung ibis dan serigala. Mereka berbicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Namun Darto bisa memahami maknanya. Jiwa Jawa tidak bisa menolak bila tanahnya dibeli dengan darah. Ketika Darto terbangun, ia mendapati tangannya berdarah dengan sebuah simbol berbentuk mata di tengah telapak. Ustaz Rizki segera menyadari pengaruh peti itu mulai merasuki Darto. Mereka melanjutkan perjalanan hingga mencapai puncak. Di sana, mereka menggali lubang di titik tengah lingkaran 7 pohon tua, tempat yang diyakini sebagai simpul pelindung alam Jawa. Darto menolak untuk kembali ke desa. Ia merasa hanya dirinya yang pantas membawa peti itu. Malam itu, ia turun sendiri ke reruntuhan rumah Mbah Ranu. Yang mengejutkan, di balik tanah gosong itu, ia menemukan pintu masuk baru. Seolah peti itu berpindah dengan sendirinya ke lokasi lain di bawah tanah. Ia menuruni lorong itu dengan langkah berat. Sesampainya di depan peti, ia berbicara pelan. "Aku tak ingin kuasa. Aku hanya ingin ibu tetap hidup. Tapi aku tahu, kau tidak pernah memberi tanpa meminta." Cahaya hijau muncul dari celah peti. Suara-suara asing kembali bergema. Namun tiba-tiba, dari belakang, Ustaz Rizki datang dan langsung membacakan ayat-ayat pelindung dengan suara lantang. Ia menyuruh Darto mundur. Tapi peti itu mulai membuka sendiri. Kali ini, dari dalamnya muncul sosok berjubah emas. Wajahnya tertutup topeng Fir'aun. Ia melayang tanpa menyentuh tanah. Matanya menatap tajam. "Aku sudah menetap di tubuh pemuda ini," ujar makhluk itu dengan suara seperti ribuan dengung lebah. Ustaz Rizki tak berhenti membaca ayat. Peti mulai bergetar. Tanah berguncang. Batu-batu jatuh dari langit-langit. Tapi Darto menatap makhluk itu dan berkata pelan, "Kau tak punya tempat di sini. Tanah ini tidak butuh dewa-dewa asing sepertimu." Tiba-tiba tubuh Darto bersinar. Simbol mata di tangannya menyala terang. Ia meraih peti itu, lalu dengan sekuat tenaga, menarik makhluk tersebut masuk kembali ke dalamnya. Suara raungan panjang menggema. Ustaz Rizki segera menempelkan segel terakhir ke penutup peti. Cahaya hijau meledak, lalu menghilang seketika. Semua menjadi hening. Peti itu terkunci sepenuhnya. Darto terbaring tak sadarkan diri. Ustaz Rizki membopongnya keluar, lalu memanggil bantuan untuk membawa peti itu ke Gunung Kendali Sodo. Beberapa hari kemudian, peti itu dikubur jauh ke dalam tanah, disegel oleh 7 lapis doa dan penjagaan leluhur. Di atasnya ditanam pohon beringin yang kelak tidak boleh ditebang siapapun. Darto akhirnya sembuh, namun ia kehilangan sebagian ingatannya. Ia tak lagi ingat apa yang terjadi selama ritual terakhir. Ia hanya tahu bahwa ada sesuatu dalam dirinya yang pernah disentuh oleh sihir dari tanah asing. Desa Giriloyo kembali tenang, tapi warga setempat kini tidak lagi sembarangan meminta pertolongan dari dunia gaib. Mereka belajar dari peristiwa itu bahwa tidak semua kekuatan bisa dipinjam,
dan tidak semua bantuan datang tanpa tumbal. Dan legenda pun menyebar bahwa di salah satu puncak gunung Kendali Sodo tersembunyi peti hitam dari Mesir, disegel oleh dua tanah Jawa, menahan kekuatan yang seharusnya tak pernah dibangkitkan.